Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa di sini banyak karbu? Oke, nanti kita jelasin. Sebelumnya, Jangan lupa di subscribe ke Taman Motek, like dan komennya. Tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video baru kami. Terima kasih. Assalamualaikum. sebelumnya saya juga ingin di sini sebelum saya memulai saya ingin menerangkan di sini kita tempat belajar bersama. Mungkin ini terlalu mudah lah untuk yang sudah senior atau ya mekanik-mekanik yang wah lah. Ya buat yang mengerti mungkin ini hal mudah gitu. Terkadang kemudahan itu kalau bukan dari pengalaman hanya teori saja atau dia hanya berpikir pasti gara-gara ini tapi dia belum pernah merasakan misalnya langsung di lapangan kejadian bagaimana gitu. Kalau buat pernah saya bilang guru sesungguhnya itu adalah pengalaman. Itu benar-benar guru sebenarnya karena kita langsung berkecimpung, langsung turun, langsung merasakan gitu dari hal yang kita tidak tahu langsung menjadi tahu. Seperti misalnya kita membuat sesuatu dengan membuat kesalahan, tapi di situ kita mendapat hikmah dari kesalahan itu. Kenapa? Dari kesalahan itu kita jadi tahu mana yang kebenaran. Misalnya seperti kita meriset motor gitu. Kita majukan api, pemikiran kita kalau kita majukan sekian motor bakal enak, ternyata pas kita tes langsung di lapangan, langsung di track gitu, ternyata kurang gitu. Akhirnya kita jadi tahu terlalu mundur kurang enak, terlalu maju juga kurang enak. Akhirnya kita jadi tahu kan sebenarnya enak itu yang mana gitu. Seperti itu. Oke, langsung. Jadi gini, ini penyakit dasaran kalau karbu. Karbu kita sebutlah nyangkut atau ngebandeng atau gas nggak mau turun gitu. Penyebabnya banyak gitu. Rata-rata biasanya itu paling banyak terjadi itu di karbu yang lost filter. Lost filter itu tanpa uh, uh, penapasan karbu, tanpa filter depan gitu. Terus yang biasa terjadi paling suka di dua tak itu sering nyangkut itu biasanya yang udah dari yang udah terbiasa itu biasanya tuh karbu Ninja RR itu biasanya sering nyangkut. Kalau Ninja RR itu nyangkut emang agak sulit, tapi kalau kita berusaha pasti bisa gitu. Oke, kita sebut sekarang, kita jelasin penyebab karbu nyangkut. Oke, mungkin di lain waktu bisa ngejelasin entah ngok atau karbu kosong, tapi kita ambil yang masalah karbu nyangkut dulu ya. Permasalahan karbu nyangkut itu banyak faktor. Salah satunya, oke, kita sudah mencoba istilahnya karena ini agak seret, misalnya ini agak keras, agak seret, kita sudah coba dengan mengamplas ini betin ini, kita amplas dengan amplas 1000 atau amplas bertahap dari amplas 2,5 naik ke 500 atau naik ke 1000. Jadi semakin tinggi angka amplas itu semakin halus. Pemikiran kita pas ini kita misalnya ada amplas, kita contoh di amplas seperti ini, naik turun sampai rata, dan jangan lupa dia ada sepinya di amplas. Pemikiran kita ini sudah lancar, toh penyakit sudah hilang, sudah nggak nyangkut lagi. Ternyata pas dicoba di jalan, kendala belum juga hilang. Nah, ada apa di sini? Kita sudah amplas, ternyata belum hilang juga. Yang kita cek lagi adalah ini, jangan sampai jarum ini jegeng atau kaku. Dia harus bergerak seperti ini, harus fleksibel. Biasanya Ninja RR, Ninja R itu terkadang nyangkut banyak juga dari jarum motor masih standar, belum dirampingin, belum dimodif misalnya, terus ininya kaku, sudah ada pernya bawaannya, terkadang malumlah anak racing, diakalin lagi atau pernya hilang, akhirnya sampai nih jarum jegeng, jarumnya kaku nggak bergerak. Tapi dia bisa kalau kita coba, kita masukin begini, masukin ke lubangnya, nozzle-nya, dia lancar, dia bisa bisa beginilah, bisa lancar. Tapi dia kalau ada sedikit kotoran aja, jadi si jarum ini nggak fleksibel di posisi nozzle dalam ini, di posisi dalam, di dalam ini. Nah, di dalamnya dia harus bergerak, harus ada spis, jarum harus bergoyang, harus bergerak. Terus
ternyata jarum sudah bergerak gitu, jarum sudah bergerak tapi ternyata masih nyangkut. Nah, coba bisa di atau gasnya masih meraung tinggi gitu, semua sudah dicek, nggak ada kebocoran, istilahnya nggak ada yang ngempos gitu. Istilahnya cuk sudah dicek, cuknya nih nggak ngempos, ditiup lah manual saja pakai mulut, dari sini bisa rapat nggak gitu. Standar ya, ada yang ngempos nggak terlalu besar tapi rapat gitu. Pemasangan ada yang bocor nggak, kalau di motor bisa, ini udah dipasang di manipul ternyata masih meraung tinggi, coba disiram pakai bensin atau pakai kalau air dia biasanya mati gitu. Tapi kalau misalnya pakai bensin juga biasanya, kalau sobekannya dari manipul atau ada kengemposannya disiram pakai bensin, karena bensin itu tersedot ke dalam, dia juga akan mati gitu. Jadi nanti kelihatan kalau intake manipul bagus, semua bagus, intake bagus, tapi masih meraung tinggi, coba mainin istilahnya rubah pilot jet sama main jetnya. Ingat, main jet itu yang bagian yang terhubung sama jarum, itu main jet, bentuknya kecil. Kalau pilot jet bentuknya panjang. Coba itu dimainin. Nah, tapi posisi motor harus normal gitu. Coba dulu, entah dibesarin atau dikecilin. Jadi nanti kalau main jetnya dibesarin, berarti si jarum juga ikut dibesarin. Profilnya itu nggak perlu sampai lancip banget ujungnya, karena main jetnya besar gitu. Tapi kalau misalnya rencana main jetnya lubangnya dikecilin, nanti tarikan bagaimana? Biasanya itu harus seimbang, harus sinkron. Nah, jarumnya itu biasanya ujungnya dibikin lancip gitu, kecil gitu. Supaya apa? Nggak ngerubah tarikan motor gitu. Jadi seimbang. Nah, seperti itu. Oke. Hal lain yang sering terjadi pada motor GL, motor Grand, motor Jupiter yang seperti ini karbonnya, yang belakangnya dia pakai intake, bukan intake karet, intake manipulnya itu intake biasa. Kalau tadi sudah dikerjakan seperti jarum harus ada pergerakan, skep juga emang udah diamplas, sudah lancar, kalau masih nyangkut, nah terus si main jet juga sudah dimainin, kalau emang masih nyangkut coba dibesarin, atau si pilot jet coba dibesarin, tapi nanti tinggal diimbangin lagi, masih nyangkut juga istilahnya. Nah, misalnya dari karbu nggak ada yang ngempos, nggak ada yang bocor gitu kan. Kalau untuk karbu model seperti ini, yang pemasangan ke intake-nya ini dia menggunakan baut 2 ini, hal yang harus diwaspadai adalah ini buat awet lah untuk semua motor yang bentuknya seperti ini. Kalau bisa tuh kalau ngencengin karbu itu nggak perlu sampai tenaga badak dikeluarin. Maksudnya gini, nggak perlu misalnya ngencengin baut ini nih, baut ini nih yang buat ke intake, itu jangan sampai nafsu kenceng buat itu istilahnya. Dia cukup, yang penting dia rapat gitu, jangan sampai ada kebocoran, hanya sedang-sedang aja ya, seperkiraan lah. Soalnya kalau misalnya ngencengin baut ini tidak sinkron antara kanan dan kiri, itu mempengaruhi nyangkut juga. Soalnya secara kagak langsung ini ketarik, bagian si skepnya ini ketarik, pasti nyangkut gitu. Apalagi biasanya Jupiter atau Vega itu biasanya ini sudah di skep itu berubah pakai GL, sudah di bore up, jadi ini di besarin, ini agak tipis, jadi kalau ini dikencengin kanan sama kiri, ini posisi ini akan ketarik ke belakang, akhirnya si skep ini agak opal, jadi dia nyangkut. Nah, ini harus diperhatikan. Untuk pengguna GL rata-rata biasanya seperti itu. Kalau masih nyangkut, coba ini dikendorin sedikit, dan bagian yang sebelah sini juga dikendorin sedikit gitu, dicoba, tapi jangan sampai terlalu kendor, nanti yang ada ngerawung karena ngempos itu. Kebanyakan itu terjadi karena terlalu kenceng, akhirnya seperti ini. Bisa terlihat nggak? Oke, nah terlihat, lihat kan? Nah, itu dia menjadi cekung gitu. Jadi di sini nanti ada ruangan kosong di tengah sedikit, walau sedikit itu angin bisa masuk gitu. Makanya kalau lebih bagus itu biasanya, kalau pengen awet lebih bagus itu packing ini di belakang karbu ini kan ada nih seal, sudah dikasih seal. Terus kalau perlu dikasih lagi packing kertas tebel, nggak perlu beli, bikin aja, soalnya beli juga ribet, nggak ada yang jual, cuman istilahnya buat packing ini mah nggak ada. Jadi buat aja dari karton tebel, dibentuk, dicetak di sini pakai packing kertas gitu. Jadi dia lebih bagus packing kertas gitu. Dia juga sedikit menahan panas. Kalau ada sih istilahnya dari karbon, dari misalnya akrilik yang tahan panas, itu juga nggak apa-apa, tapi dikasih kertas dulu. Itu si akriliknya juga gitu loh. Ini paling hindari ya, karena semakin lama dia semakin melengkung dan si karbu akan rusak gitu. Nanti kalau dia sudah berbentuk C ini, kita udah nggak bisa ngebalikin lagi. Nggak mungkin dong ini kita getok, karena ini babet mudah patah. Mau nggak mau ini kita gerinda sedikit, ini sedikit, supaya ini jadi rata kembali. Kalau enggak ya sudah, nggak kali ini ya paling kagak ya pakai kertas. Jadi di sini kasih packing, kasih seal, terus kasih kertas gitu. Terus ngencenginnya nggak perlu sampai kenceng banget sampai akhirnya dia melengkung. Oke, buat karbu istilahnya tentang nyangkut di situ dulu. Pembahasannya sampai di sini. Biasanya nggak jauh dari itu. Biasanya karbu kalau nggak ngempos ya, yang penyebab nyangkutnya itu udah saya jelasin di sini. Kalau karbu ini yang istilahnya bentuknya begini, yang intake pakai baut 2 ini, pokoknya itu semua mau Grand mau Jupiter itu sama, rata-rata sih GL nih kayak gini nih nyangkut.
coba kendorin kanan kiri sedikit gitu. Oke. Kalau ada yang mau bertanya tentang apa, tinggalin aja di kolom komentar. Nanti kalau saya ada waktu saya jawab gitu. Nanti kita sambung di lain waktu tentang keluhan kalbu yang lain. Oke. Jangan lupa like, share, dibagikan biar cepat saya bisa live. Selanjutnya bisa langsung tanya jawab di chat, biar saya juga semangat terus buat kontennya, biar kita sama-sama bisa tukar pikiran. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.